Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan, kita sebagai umat Allah, kita percaya kita hendak bernyanyi dan kita bermasuk sebagai Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menjaga diri Tuhan, kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Aku hendak bernyanyi bagimu selama kita hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Haleluya. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Amin, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, oh, oh. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. Oh, haleluya Yesus, terima kasih. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
jemaat Tuhan bersyukur padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau curahkan Tuhan pagi hari ini Tuhan di tengah jemaat. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Berserulah pada Tuhan. Berserulah pada Tuhan. Berserulah. Amin. Haleluya. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan manis kau dengar. Tuhan yang hatiku bersuka. Karena inilah yang kurenungkan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kurenungkan. Haleluya. Setiap waktu. Amin. Pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar. Tuhan manis kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena Engkau Yesus. Haleluya. Dan hatiku bersuka karenamu. Nanti Bapak Pendeta Martin Stefanus untuk berdoa bagi kita semua. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turun atas ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, diberkati masa depannya, diberkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan dimuliakan dalam hidup seluruh jemaat sekarang dan selamanya. Kami mulai ibadah kami alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan segenap
Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bukit. Sekali lagi kita katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Haleluya. Yes, amin. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan selalu memberikan kita kegirangan, Tuhan Amen. selalu memberikan kita sukacita. Haleluya. Haleluya. Kini saatnya kita akan menjalankan persembahan. Nanti sebelumnya saya panggil Ibu Yuni dan Udengyo untuk maju ke depan. Dan Saudari Mary berdoa untuk kita semua. Haleluya, Yesus terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah kumpulkan kami di sini Tuhan tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Berkati juga Tuhan pengedar kantong kolektif ya Bapa. Berkati hidupnya, berkati keluarganya Tuhan. Biar pelayanan mereka Tuhan bisa mereka terapkan Tuhan di kehidupan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan pujian. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi
selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yesus, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar kasih selamanya. setiamu besar selama-lamanya, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Kasih Yesus besar selama-lamanya. Ya. Selain kita terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menyambut pujian dan firman Tuhan ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan padamu Benar Yesus. segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Amin. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku Bagimu Tuhan, haleluya. bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, beri kemuliaan-Mu, Genapi, haleluya. genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita katakan, Tuhan inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Amin. Ku serahkan padamu Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang Haleluya, benar Tuhan. Kami aminkan pujian. di tengah Haleluya, kegelapan haleluya. dunia, Oh, haleluya. membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan Mari kita angkat tangan kita bersama-sama katakan bagimu Tuhan.
Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan segala hormat dan Terima kasih Yesus. Bagi-Mu Tuhan seluruh Hidup pakailah Tuhan di mana kami berada. pakailah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh Hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu Yesus. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Saya persilakan Ibu Murni untuk berdoa firman Tuhan dan maju ke depan. Haleluya. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami Terima bersyukur kasih, dan Tuhan. berterima Genapi kasih Tuhan rencana untuk waktu dan kehendak-Mu. kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Haleluya. Pujian dan Yesus. penyembahan yang sudah kami naikkan, kami kembalikan semua hanya dengan ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Saatnya kami akan duduk manis, duduk diam, akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat bagi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Pakai kami yang mendengarkan juga ya Bapak, biarlah firman-Mu yang disampaikan menjadi kekuatan dan rema bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kemerdekaan Kristen yang sejati. Ya. Kita akan baca bersama dalam Yohanes 8 ayat 36, kita sama-sama berdiri. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Ya. Apabila anak itu memerdekakan kamu, siapa anak? Anak itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, putra. Apabila Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi saudaraku, kemerdekaan Kristen yang sejati, ketika seorang benar-benar mengalami kemerdekaan atau kebebasan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemerdekaan. Saudaraku, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Ini penting saudaraku. Ya, kalau di dunia ini pada setelah Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia itu juga dimulai dan memicu upaya-upaya kemerdekaan dari bangsa-bangsa di dunia dari perbudakan negara lain, penjajahan negara lain. Ya, beberapa contoh negara yang mengalami pergolakan lalu kemerdekaan di sekitar tahun di mana Indonesia merdeka itu banyak saudaraku ya. Indonesia, lalu Filipina, beberapa negara Asia Tenggara, lalu Afrika, ya. Amerika Latin, perjuangannya adalah kemerdekaan benar-benar dari perbudakan, tapi bukan perbudakan dosa. Ya, perbudakan dalam arti yang sesungguhnya. Ya, mereka orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, mereka diperbudak oleh para majikan-majikan. Nah, saudara-saudaraku, itu bagian lain dari kemerdekaan yang Tuhan janjikan. Tetapi yang terutama adalah Yesus Tuhan kita memerdekakan kita semua dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa. Dan inilah yang Tuhan Yesus kerjakan di atas salib. Yaitu dia mati bagi kita supaya kita bebas, supaya kita merdeka dan tidak lagi berada dalam ikatan dosa, tidak lagi berada dalam belenggu dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Yesus mengerjakan semua itu untuk saudara dan saya. Dia kerjakan karena dia mengasihi kita semua, lalu diberikan kemerdekaan itu, kebebasan itu secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis. Ya. Gratis itu artinya apa saudaraku? Tidak usah membayar. Inilah yang namanya anugerah. Kita terima saja, kita tidak usah membayarnya. Jadi saudaraku, adalah salah kalau orang menganggap sesuatu yang gratis itu murah. Saya punya barang yang gratis dan saya tahu itu mahal, saudaraku. Mungkin saudara juga punya gitu, yang kita nggak bisa beli ternyata kita diberi oleh teman, oleh orang lain cuma-cuma. Lalu saudara bagaimana? Sia-siakan barang itu? Tidak, kita hargai. Saya aja nggak bisa beli, ya. Saya aja nggak bisa beli, orang kasih. Saya akan hargai itu. Nah, begitu juga saudaraku, yang kita terima dari Tuhan kita nggak bisa perjuangkan sendiri, kita nggak bisa dapat. Berapapun harganya kita nggak bisa bayar. Keselamatan, anugerah, berapapun harganya kita nggak bisa bayar. Tapi Tuhan berikan pada kita cuma-cuma. Ya, kita terima. Yang harus kita ketahui adalah yang gratis itu tidak selalu murah. Ya, tapi pagi ini kita mau belajar menghargai pemberian. Karena pemberian itu kadang-kadang mahal. Kadang-kadang kita sendiri nggak bisa beli. Atau yang gratis itu memang tidak terukur nilainya. Anugerah. Nah, saudaraku, dalam Roma pasal 8, Rasul Paulus memberitahu kita tentang yang Tuhan Yesus kerjakan untuk memerdekakan kita sehingga kita tidak lagi dibelenggu, kita tidak lagi diperbudak
oleh berbagai hal yang selama ini mengikat dan membelenggu kita. Ingat, Tuhan Yesus memerdekakan kita, membebaskan kita semua dari berbagai hal yang selama ini mengikat kita, membelenggu kita. Bahkan setelah kita menjadi orang Kristen sekalipun, masih ada hal-hal yang membelenggu kita. Masih ada hal-hal yang mengikat kita. Disadari atau juga tidak disadari, ternyata setelah sekian lama kita percaya Tuhan, masih ada loh saudaraku yang membelenggu kita. Nah, kita koreksi. Mungkin kita belum terbuka selama ini kalau hal itu sebenarnya ikatan buat saya, ikatan buat kita. Dan hari ini atau dalam bulan ini saudaraku kita mau belajar melepaskan ikatan-ikatan itu. Sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen yang mengalami kemerdekaan yang sejati. Ya. Nah, hari ini saudaraku kita mulai dengan kemerdekaan dari hukuman. Dalam Roma pasal 8 ayat 1. Ya, Roma 8 ayat 1, saudaraku, saya akan bacakan. Demikianlah sekarang, tidak ada hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin? Gak ada hukuman. Saudaraku, tapi dalam kenyataan perjalanan kita masih ada rasa takut hukuman-hukuman. Ya, dalam hidup ini. Artinya gini saudaraku, kalau kita nggak melakukan sesuatu nanti salah saya dihukum. Kalau saya nggak lakukan itu nanti saya mendapat kutuk. Orang Jawa bilang kualat kalau nggak melakukan. Nah, sampai di sini saudaraku. Kira-kira ada nggak saudara yang mulai terbuka nih? Ada enggak? Sebelum saya bahas lebih lanjut, kalau saudara bisa menjawab, jawabnya ada atau tidak gitu saja ya. Itu nanti akan memudahkan kita memahami. Pertanyaannya, setelah mendengar sepotong uraian ini, setelah kita jadi orang Kristen sekian lama, masih ada enggak rasa takut hukuman? Ada atau tidak? Coba yang masih merasa ada, angkat tangan. Ada ya? Ada ya. Jadi belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Saya senang. Itu ada di hati saudara kan? Dan itu akan membelenggu saudara selama ini. Jangan saudara pikir saya imannya masih kecil, yang gak angkat tangan tadi imannya gede. Mungkin. Tapi saya senang saudara mengakui itu, karena saudara akan menerima kebebasan yang sejati benar-benar. Amin. Kita akan mengalami itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan kepada orang percaya adalah kebebasan yang sesungguhnya. Kita dibebaskan. Paulus mengatakan gak ada lagi hukuman bagi orang-orang yang berada dalam Kristus. Tetapi dalam kenyataannya saudaraku kan begitu banyak orang percaya yang masih dihantui, kalimatnya ini saudaraku, yang masih dihantui perasaan takut akan hukuman, yang ditakutinya sejak sebelum percaya Tuhan. Artinya gini saudaraku, dulu sebelum kita percaya Tuhan kita takut beberapa hal. Artinya kalau kita nggak lakukan salah gitu, kalau nggak dilakukan nanti saya kena kutuk, kita kualat gitu. Oke, karena itu belum percaya Tuhan dulu kan, belum percaya Tuhan dulu gitu. Terus sekarang sudah percaya Tuhan, apakah itu masih ada? Ternyata saudaraku masih, beberapa masih. Ternyata beberapa masih ada. Lalu buat apa kita percaya Tuhan kalau itu tidak hilang? Artinya gini saudaraku, karena kita percaya Tuhan, hal-hal itu harusnya sudah
hilang. Kenapa belum hilang? Pertama, mungkin karena kita belum paham. Ya. Kita belum mengerti. Belum ada yang kasih tahu saya. Atau belum bertumbuh. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita beribadah. Itu sebabnya kita ke gereja, itu sebabnya kita baca firman. Supaya bertumbuh, supaya ngerti. Dan hidup tidak lagi dihantui perasaan takut dihukum. Karena kita bilang, tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang percaya Kristus. Kita belajar bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita benar-benar telah dibebaskan dari hukuman. Ya, sebagai manusia berdosa kita ini takut hukuman, semua takut hukuman mati, hukuman kekal, kematian di neraka. Tetapi Alkitab memberitahu kematian Yesus Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita. Artinya kita punya harapan baru dalam Yesus. Kita punya kemenangan di dalam Kristus. Dan tanpa Yesus kita semua nggak memiliki harapan. Tanpa Yesus kita nggak akan lolos dari hukuman. Tanpa Yesus hidup kita akan sia-sia. Nah, saudaraku, di bagian pertama dari kemerdekaan dari hukuman ini, bebas dari hukuman kekal. Ini yang penting, saudaraku. Ya, bahwa kita percaya Tuhan, kita semua bebas atau dimerdekakan dari hukuman kekal. Ya, saya bayangkan Barnabas yang harusnya dihukum mati, saudaraku. Lalu orang-orang teriak, bebaskan Barnabas, bebaskan Barnabas. Lalu Barabas ya, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Dan Barabas katanya itu lari keliling kota, teriak-teriak, saya bebas, saya bebas. Senang banget, kenapa? Karena lolos dari hukuman mati. Roma 3 ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu upah dosa adalah maut. Nah, udah gak ada harapan lagi, saudaraku. Semua berdosa, semua berbuat dosa. Saudara berdosa karena kita, saudara saya juga kan ya. Kita berbuat dosa karena memang kita orang berdosa. Lalu upah dosa itu maut. Lalu kita mau apa lagi? Enggak ada harapan. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan oleh kasih karunia, oleh anugerah kita dibenarkan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Tetapi anugerah Allah menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Dan saya katakan tadi anugerah itu diberikan cuma-cuma. Ya. Itu sebabnya kita sangat senang dengan lagu sangat besar anugerahnya. Kita hargai dengan mengatakan besar, sangat besar. Enggak terbayarkan oleh apapun. Jadi saudaraku, karena anugerah itulah kita punya harapan baru, punya masa depan yang baru. Amin. Ya, yang kedua saudaraku, bebas dari hukuman adat istiadat. Ya, bebas dari hukuman adat istiadat. Mengapa banyak orang Kristen masih terikat pada adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena takut ada hukuman. Iya, takut ada hukuman. Atau melakukannya supaya mendapat sesuatu. Ya. Ini juga salah. Karena kita sebagai orang Kristen sudah dibebaskan dari hukuman. Enggak perlu takut aturan-aturan
yang diciptakan oleh manusia. Sebagai orang Kristen, Tuhan janji berkati kita. Lalu kenapa kita masih melakukan adat istiadat atau aturan manusia untuk mendapatkan berkat? Jadi saudaraku, ini kita coba kita lihat. Karena takut adanya hukuman, sehingga banyak orang masih terikat pada adat istiadat. Saudaraku, adat istiadat ini ada pada setiap suku. Ya. Nah, saudaraku, dari adat istiadat itu kadang-kadang setelah jadi orang Kristen masih melakukan karena takut hukuman. Nah, kita lihat saudaraku. Ada yang takut hukuman, tidak melakukan adat istiadat itu karena takut hukuman dari roh yang disembah atau roh leluhur. Ya. Ini saudaraku. Ya, orang Chinese juga punya adat istiadat yang berkaitan dengan leluhur. Kalau enggak melakukan, takut. Kalau tidak melakukan nanti dihukum, kena kutuk, kena tulah. Kalau tidak melakukan nanti hidupnya tidak bahagia. Kalau tidak melakukan hidupnya enggak sukses. Dan lain sebagainya. Jadi takut hukuman dari roh yang disembah. Roh itu disembah oleh siapa? Oleh leluhur yang belum percaya kepada Tuhan. Itu kepercayaan dulu kan gitu ya. Lalu kita kan sekarang sudah jadi Kristen. Gak ada hubungannya lagi dengan roh-roh itu. Nah, ada banyak orang yang masih terikat ke sana. Karena takut. Roh itu menghukum. Padahal firman Tuhan tidak ada hukuman bagi orang yang berada dalam Kristus. Lalu seringkali yang menjadi alasan ini, saudaraku, hukuman sosial. Hukuman sosial. Sebenarnya ini lebih menjadi alasan bagi banyak orang Kristen, saya garis bawahi, bagi banyak orang Kristen, hukuman sosial. Terlebih dengan ikatan kekeluargaan atau kesukuan yang kental, saudaraku. Jadi kalau enggak ikut melakukan nanti singkirkan. Ya. Justru orang yang katanya mengaku lebih beriman itu lebih mau melakukan dengan alasan-alasan. Akhirnya ujung-ujungnya saudaraku ya soal sosial. Kan imannya gede, nggak takut hukuman lagi kan? Iya dong, imannya gede jadi nggak takut hukuman dari roh-roh leluhur. Enggak, saya udah percaya Kristus. Tapi ini kan untuk pergaulan. Ini untuk bermasyarakat, tetap dilakukan, saudaraku, tetap dilakukan. Nah, banyak orang kita juga di sekitar kita seperti itu. Jadi takut pada hukuman sosial dari keluarga. Karena firman Tuhan bilang, tidak ada hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Nah, saudaraku, beberapa hal ternyata soal adat istiadat itu memang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi karena takut diasingkan dari pergaulan suku, takut diasingkan dari pergaulan keluarga, takut takut jadi bahan pembicaraan. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Saudaraku, kita semua mewarisi, kita semua. Saya enggak mengatakan orang Jawa, orang Batak, orang Cina, enggak. Semua mewarisi dari orang tua kita, ajaran-ajaran yang orang tua kita warisi dari orang tuanya, dari leluhurnya, sesuai dengan kepercayaan mereka. Gitu. Jadi para leluhur itu melakukan berdasarkan kepercayaan. Nah, di sini saya ingin kita memperhatikan, saudaraku,
Leluhur itu kan melakukan untuk keselamatan mereka, untuk kenyamanan mereka, sesuai dengan iman mereka waktu itu. Nah, mereka belum kenal Tuhan dan lain sebagainya, yang mereka yakini ya itu. Sama seperti sekarang kita udah kenal Tuhan, yang kita yakini kan ini. Kan beda gitu. Kita nggak boleh salahkan mereka, karena mereka ada dengan pengetahuan yang seperti itu. Tapi kita udah mengenal Kristus, lalu kita punya cara hidup, adat istiadat Kristen, katakanlah begitu. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan juga di sini. Adat istiadat yang merupakan ajaran, etika, tatanan sosial atau ikatan kekeluargaan. Ada. Ya. Jadi adat istiadat yang merupakan ajaran etika, tatanan sosial atau ikatan keluarga. Itu ada. Ya. Kita pakai baju sekarang ini juga itu adat istiadat budaya, saudaraku. Tatanan sosial, ikatan kekeluargaan, tumbuhnya begitu satu-satu gitu, saudaraku. Nah, lalu saudaraku ada adat istiadat yang berhubungan dengan mistis dan mitos. Gitu. Berhubungan dengan arwah atau roh leluhur, atau berhubungan juga dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tumbuhnya bagaimana? Sama tumbuhnya. Ya. Tidak semua adat istiadat itu dilarang. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang boleh kita lakukan, mana yang bertentangan dengan firman Tuhan dan kita nggak lakukan. Ya. Ada cara hidup yang sia-sia yang diwarisi nenek moyang. Apa sih yang sia-sia? Usaha-usaha untuk keselamatan. Karena keselamatan kita sudah dalam Yesus dan nggak ada lagi hukuman. Kita ke sorga oleh darah Yesus, anugerah. Tidak ada lagi hukuman, kita bebas. Saudaraku, bebas dari hukuman, jangan takut jika tidak melakukan adat istiadat. Ya. Apalagi yang membebani, hanya untuk kesenangan keluarga, untuk gengsi, untuk prestis keluarga, rela berhutang, rela pinjam uang yang berbunga besar. Saudaraku, saudara malah mendapat hukuman dari diri sendiri. Harus bayar hutang, keluar uang banyak. Padahal kalau untuk korban ke gereja ya ampun. Iya, oke, yang terakhir saudaraku, bebas dari hukuman tahyul. Singkat saja saudara. Saya cari pengertian tahyul di kamus bahasa Indonesia. Ini pengertiannya saudaraku. Sesuatu yang tidak nyata dan hanya ada dalam khayalan saja, itu tahyul saudaraku. Artinya tahyul itu tidak rasional, tahyul itu tidak logis. Karena ada sejak lama turun-temurun, secara tidak sadar atau dengan sadar pun orang melakukan karena takut nanti kalau nggak melakukannya kualat. Takut kalau nggak melakukannya mendapat hukuman. Dan bahkan orang Kristen pun lebih mudah melakukan hal-hal seperti itu daripada mentaati firman Tuhan. Betul atau betul? Iya, saudara sudah mengakui Tuhan ampuni pasti. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi saudaraku, kita ini loh lebih gampang melakukan yang mistis, mitos, tahyul daripada taat firman. Ya, katakanlah saudaraku, kalau keluar ibadah ada peminta-minta, orang gampang ngasih. Ada di depan begitu di rumah-rumah ibadah, termasuk gereja saudaraku, orang meminta-minta tuh bisa 5-10 orang. Dia kasih kolektor di sana. Dan ternyata saudaraku, pemberian di sana itu yang saya bilang kolektor dalam tanda kutip, jauh lebih besar daripada yang diberi di gereja. Iya. Ini karena takut atau karena ingin mendapat berkat. Ya, dapat berkat ya bukan memberi kepada orang malas, saudaraku. Iya, beda lah. Nah, tahyul itu jika tidak dilakukan, mungkin
kita nggak lakukan, ya mungkin orang lain anggap aneh, tidak sopan, atau dianggap sebagai pelanggaran, sebab semua orang melakukannya. Coba kita kasih contoh tahyul apa aja yang umum, sehingga kita tidak melakukan atau melakukan gara-gara takut dihukum. Ada yang hamil di sini? Oh, baru ngelahirin ya. Kalau hamil, pergi-pergi harus bawa apa? Oh, pintar. Jujur, ini nggak ada yang hamil, anak udah gede-gede. Dulu waktu hamil bawa gunting nggak kalau pergi? Yakin nih? Oh, nggak punya iman namanya itu. Saya bersyukur banget ya, saya bersyukur banget karena pemahamannya tumbuh ya. Apa gunanya gunting kan gitu. Ada yang nggak berani foto bertiga? Oh, foto jangan bertiga, nanti yang satu nggak foto juga mati. Iya. Oke, bapak-bapak, bersiul malam hari. Pernah nggak dikasih tau orang tua nggak boleh? Pernah. Kenapa? Ya? Ada datang ular. Apa lagi? Manggil setan. Saya dulu manggil setan nggak pakai siul. Serius. Datang tuh. Jadi saudaraku, dulu masyarakat itu kalau tidur kan cepat. Jadi kalau bahasa kita di rumah tuh matahari terbenam, hari mulai malam orang tidur. Jadi kalau siul malam-malam itu akan mengganggu. Tapi banyak orang sekarang nggak berani siul karena takut tadi katanya manggil hantu. Saya juga pernah didengar seperti itu. Waktu pacaran ada yang pernah kasih parfum ke pacar? Ketawa. Coba siapa yang pernah kasih parfum ke pacar? Ya? Lot. Ayo ngaku. Nggak ada yang ngaku ya? Pernah dikasih. Terus? Kalau nggak pernah kasih parfum ke pacar namanya pelit. Karena parfum itu mahal, gitu. Karena parfum mahal. Tapi katanya kalau kasih parfum ke pacar itu cepat putus karena parfum itu baunya sebentar hilang. Ya jangan yang murah kasih. Kenapa langsung begini Jini? Pengen dikasih dia. Iya. Oke. Ada banyak. Kalau orang Chinese itu nggak boleh nusuk makanan pakai sumpit Bu ya. Nggak boleh. Nggak boleh naruh begini juga nggak boleh nusuk makanan pakai sumpit, nggak boleh. Itu nanti memotong rejeki katanya. Memutus rejeki. Ya sumpit bukan buat ditusuk karena ada cara penggunaannya. Kan gitu orang harus belajar untuk menggunakan sumpit dengan baik dan benar. Jadi nggak ada hubungannya dengan rejeki. Tapi orang takut. Oke, ada yang suka duduk di atas bantal? Ya, bisulan, asik. Ini saudara kalau diajak ngomong yang real gini, oke, saya suka. Nggak berani duduk di atas bantal karena bisulan. Nah sekarang kursi-kursi di sofa kan dikasih itu yang empuk-empuk ya. Kalau bantal, bukan narok. Ini saudaraku, bantal buat kepala. Tapi orang dulu pinter ya ngasih taunya ya. Ditakut-takutin. Nah saudaraku, bahkan seorang hamba Tuhan saya dengar sendiri. Dia lewat kuburan, dia bilang, permisi anak babi mau lewat. Serius, saya ngomong beneran tuh, ada yang ngangguk-ngangguk tuh. Ini Bapak pendeta. Lewat kuburan, permisi anak babi mau lewat. Buset. Terus
katanya apa? Ya saya cuma ngomong doang. Tuh imannya kan gede kan? Saya cuma ngomong doang. Apa bedanya dengan ngomong dalam nama Yesus? Kalau memang takut, jangan bilang anak babi mau lewat, merendahkan diri sendiri seperti iya. Bangga dong punya Yesus, amin. Ya dalam nama Yesus, setannya pergi kok. Kalau dibilang anak babi mau lewat, setannya apa? Mau. Oke, saudaraku. Ada tahyul umum, ada tahyul Kristen. Ya. Ngusir setan pakai itu loh saudaraku, salib. Pakai minyak urapan itu tahyul Kristen, hati-hati. Salib bukan tidak berkuasa, minyak urapan bukan gak ada gunanya, tapi ada tempatnya. Ya. Bukan asal gunakan. Nah saudaraku, Alkitab memberitahu kita tidak ada hukuman. Saudara boleh bertanya pada saya tentang adat istiadat yang saudara keluhkan secara pribadi, konseling, saya akan beritahu, kita akan belajar bersama. Pagi ini saya akhiri khotbah dan saya berdoa kita semua merasakan anugerah yang luar biasa itu dan kita benar-benar bebas dari hukuman. Baik hukum dosa, hukum maut, hukuman sosial, hukuman dari roh-roh. Ya, jangan takut dengan semua itu karena Yesus telah melepaskan dan membebaskan kita, menebus kita dari dosa dan semua ikatan dan perbudakan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Petugas perjamuan kudus saya undang maju ke depan. Yes. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Yes, amen. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, hidup lama sia-sia, gak ada artinya. Oh haleluya, serahkan hidupmu pada Yesus, letakkan hidupmu pada tangan Tuhan, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa di sorga,
Kami hampiri Engkau Tuhan. Ampuni salah dan kurang kami. Ketika kami sudah percaya Tuhan, seharusnya kami jadi orang merdeka. Kami orang bebas yang tidak lagi dihantui oleh rasa takut apapun juga. Tetapi seringkali kami masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kami masih melakukan adat istiadat yang berbau mistis. Kami masih melakukan hal-hal yang berbau mitos dan tahyul. Darah Yesus ampuni kami. Amin. Haleluya. Darah Yesus ampuni kami. Amin Tuhan. Darah Yesus ampuni kami. Baharui kami Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi orang Kristen, merdeka Amin. di dalam Haleluya, Kristus. Tuhan. Amin. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur ini menjadi darah dan tubuh Kristus untuk kami semua. Berkati kami sehingga setiap kami yang melakukannya diberkati oleh Tuhan, diberi damai sejahtera dan sukacita. Kuasa darah Yesus, kuasa tubuh Kristus menyatu dalam hidup kami melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih, berkati para pelayan dan kami semua. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, akan dilayani. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tubuh yang hancur dipecah-pecahkan itu, dari luka-luka pada tubuhnya mengalirlah darah. Itulah darah yang mengampuni dosa kita. Itulah darah yang menyembuhkan penyakit kita. Amin. Haleluya Yesus. Itulah darah yang mengalirkan anugerah yang tiada hentinya dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin, haleluya. Kita angkat tangan, kita ucapkan syukur. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah yang begitu besar untuk hidup kami semua. Kami benar-benar telah dimerdekakan dari dosa, Amin Yesus. Terima kasih. dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi penghukuman bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat. Pagi ini berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan lengkapi semakin indah lagi dalam pelayanan dan diberkati rumah tangga dan pekerjaannya. Beri kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami berdoa buat setiap jemaat yang telah memberikan persembahan. Ya benar Tuhan. Baik persembahan itu untuk kas gereja, Ya Yesus. persembahan untuk kesejahteraan hamba Tuhan, persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus dari sorga bukakan pintu berkat, limpahi anak-anak-Mu ini dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah dan berkat-berkat rohani yang berlimpah. Berkati pekerjaan rumah tangganya, masa depannya, dan berikan kesehatan senantiasa. Haleluya Yesus. Amin. Sehingga setiap anak-anak-Mu semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Dan biarlah hari ini jadi hari yang penuh sukacita dan bahagia. Baik kami bersama keluarga, rekan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Silakan duduk. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.